Jumpa lagi dengan saya di sini di channel dan pada kesempatan ini kita mau belajar cara membuka Google Classroom atau membuat Google Classroom. Di sini kita akan memilih aplikasi Google Classroom. Kita klik. Di sini sudah ada beberapa aplikasi dari Google. Salah satunya adalah Classroom. Kita buka Classroom dengan mengklik sebelah kiri. Setelah Google Classroom kita buka, kita akan menemukan kelas-kelas yang kita buat atau kelas-kelas yang kita menjadi guru karena diundang atau kita menjadi siswa karena diundang. Kita akan membuat dengan di sebelah kanan itu ada kata plus, klik, kita pencet plus ini, nah akan muncul dua, gabung ke kelas atau buat kelas. Oke, gabung ke kelas itu kalau kita mau bergabung ke kelas lain, tapi di sini kita akan buat kelas ya. Kita klik buat kelas. Oke, muncul seperti ini ya. Pertama-tama yang harus kita tentukan adalah nama kelasnya apa ya. Kita beri nama kelas misalkan kelas latihan. Bagian atau di deskripsi ini kita bisa menambahkan keterangan-keterangan yang itu memang dibutuhkan untuk memberi keterangan di kelas ini ya. Misalkan wali kelas ya, wali kelasnya siapa ya, misalnya seperti itu ya. Terus karena ini kalau misalnya kelas ini hanya satu mapel, bisa ditulis aja mapelnya apa. Tapi kalau kelasnya nanti untuk multi mapel, ini saya kira tidak perlu ditulis. Setelah ini di sini ada kata buat ya. Kalau kita klik buat, maka kita akan membuat kelas baru ya. Ini adalah kelas baru yang kita buat ya. Ada beberapa yang perlu diketahui di sini, yaitu nama kelas tadi, wali kelas tadi, terus kode ya. Kode ini adalah kode yang bisa kita bagikan ke calon siswa yang mau masuk di sini ya, atau ke siswa kita ya. Kalau kode ini kita klik, akan muncul kode seperti ini yang bisa kita bagikan di WA atau di media sosial yang lain, bisa Facebook, yang itu adalah undangan ke siswa kita. Selain kita mengganti kode ini, kita juga bisa menyalin dalam bentuk link ya. Ini kita bisa menyalin dalam bentuk link ya. Itu cara kita memasukkan siswa. Terus di sini adalah forum, di mana di sini kita bisa memberi pengumuman ke kelas atau kita sekedar memberi salam, selamat pagi anak-anak ya. Ini akan terbaca oleh semua anggota kelas ya. Terus di sini kita bisa memposting atau kita juga bisa membuat lampiran, bisa gambar ya. Kalau misalkan kita buat lampiran gambar, kita klik lampiran gambar, kita pilih drive, kita pilih link atau file atau YouTube. Misalnya kita pilih file, kita upload. Nah, kita bebas. Misalkan saya buat ini ya, gambar ini yang saya upload. Terus kalau ini saya posting ya, ini saya posting. Nah, di sini gambarnya sudah muncul di sini. Ini dibaca di depan ya, di depan dari Classroom ini. Nah, di sebelahnya itu ada tugas ya, di sebelahnya ada tugas. Kalau kita klik itu kita bisa memberi tugas, tapi kita juga memberi topik dulu ya. Kita bisa memberi topik dulu ya. Misalkan topiknya adalah topik matematika. Topiknya adalah matematika seperti ini. Kita tambahkan, maka di sini ada matematika. Misalkan kita buat topik yang baru, kita bisa buat topik yang baru ya. Kita buat topik yang baru, misalkan di sini bahasa Indonesia. Nah, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan.
Nah, di sini ada bahasa Indonesia, ada matematika. Bagaimana kalau matematika agar bisa di atas atau bahasa Indonesia di bawah? Di sini ada titik 3. Kalau titik 3 kita klik, nah posisinya bisa diturunkan. Kalau saya turunkan, posisinya bahasa Indonesia di bawah. Oke, itu cara memberi topik. Sekarang bagaimana kita membuat soal? Misalkan kita ingin membuat tugas. Ini tugas kuis. Tugas kuis itu ada poinnya, pertanyaan, materi. Nah, mungkin kita sederhana dulu, kita buat tugas. Nah, misalkan saya ingin memberi tugas mengarang, ya, terus diberi petunjuk, buatlah cerita pendek. Nah, misalkan gini ya. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan sendiri. Terus di sini kita bisa menambahkan apakah tugas ini untuk kelas mana saja. Kita bisa menambahkan ya, karena di sini sudah banyak kelas yang saya buat. Ya, mungkin cukup kelas ini saja yang saya berikan karena ini sebagai latihan. Oke, bisa rubah. Terus apakah ini untuk semua siswa? Nah, di sini ada daftar siswa. Ya, untuk semua siswa. Kalau di sini sudah ada isinya, maka kita bisa memilih untuk siswa siapa saja yang bisa kita bagikan. Oke, terus ini ada poin. Apakah kita butuh poin? Ya, kalau kita nggak butuh poin berarti tidak ada dinilai. Tapi kalau poin 100 gitu skalanya, ini kita bisa memilih untuk waktunya. Ya, waktunya misalkan ini ya tanggal maupun jamnya. Misalkan jamnya ini bisa dirubah, misalkan 12.00 juga bisa. Nah, seperti ini kita klik di luar. Terus topik itu untuk menentukan tugas ini kita berikan di mana. Ya, misalkan gini. Ya, ini tidak ada topik ya. Ketika saya pilih, oh, tugas ini di bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, setelah itu kalau ini sudah yakin kita tugaskan, tapi kalau belum yakin kita bisa menugaskan, kita bisa menjadwalkan. Jadi menjadwalkan itu kalau tidak sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan, maka ini belum terbuka. Kalau ini saya jadwalkan, ya, kita tinggal milih kapan akan terbuka. Ya, kapan akan terbuka. Oke, demikian. Ya, tapi kalau ini saya tugaskan sudah ada di sini. Itu caranya. Nah, terus sekarang anggota, kalau sesama guru bisa kita tambahkan di atas, kalau siswa bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita menambahkan cara email, kita masukkan emailnya. Ya, kita masukkan emailnya, baru nanti kita undang. Nah, nanti siswa bisa melihat emailnya, apakah dapat join atau tidak. Demikian juga tentang guru bisa kita pilih juga dengan email, bisa kita undang dengan email, nanti undang, terus nanti di email yang kita undang itu akan dapatkan email notifikasi mau join atau tidak. Oke. Nah, terus nilainya nanti bisa kita lihat di sini ya, nilainya. Coba saya akan carikan untuk kelas yang lain. Di sini saya mencoba untuk kelas yang lain yang sudah ada nilainya, jangan seperti ini. Ya, nilai akan muncul di sini. Ya, nilai akan muncul di sini. Ya, oke. Ya, karena sudah ada 2 tugas yang saya berikan, maka di sini muncul 2. Ya, masing-masing belum dinilai. Kita bisa memberi nilai di sini berapa, terus kalau sudah baru kita kembalikan agar yang punya nilai itu tahu juga. Jadi semua akan ada di sini. Oke, kita ngecek anggotanya juga di sini bisa. Ya, oke. Forumnya juga bisa. Ya. Ini adalah membuat classroom dasar. Untuk mendalami, nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.